Jokowi yang sekarang bukanlah Jokowi yang dikenal dulu. Kira-kira begitu kata politikus PDI Perjuangan Arya Bima yang kecewa setelah ditinggal Gibran. Gaya politik Presiden Joko Widodo dinilai berubah karena adanya hubungan tak sehat dari orang-orang di sekitar Jokowi yang memberikan pengaruh kesantunan dalam berpolitik Joko Widodo. Apa itu toxic relationship, keterpengaruhan orang di sekitar Pak Jokowi yang mana ada kecenderungan toxic relationship ini juga mulai masuk ya. Orang Orde Baru misalnya ada Pak Prabowo yang menginginkan Mas Gibran untuk menjadi wakilnya, yang saya sampai nggak sampai hati ya sebagai teman, baik itu keluarga Ibu Iriana, Mas Wali Gibran, Pak Jokowi menjadi seolah-olah menggunakan instrumen keinginan untuk sekedar mengegulkan Mas Gibran selaku putranya untuk menjadi seorang calon presiden dengan ngutak-utik, dengan mengintervensi dalam tanda petik kewenangan-kewenangan di Mahkamah Konstitusi yang kebetulan adalah omnya. Jika PDI Perjuangan kecewa soal Gibran, bakal Capres Prabowo Subianto juga punya jawaban menohok. Prabowo bilang, kader partainya juga banyak diambil pihak lain, namun dirinya tidak mempermasalahkan. Ya, ini kan proses demokrasi, saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja. Ya kan kita satu bangsa, satu negara. Meski dua putra Jokowi ada di kubu Prabowo, namun bakal Capres koalisi PDI Perjuangan tetap yakin Presiden tetap netral di Pilpres 2024. Dia bilang kemarin netral kok. Oke, artinya memastikan Pak, masih Pak Jokowi netral Pak? Kenapa? Memastikan masih Pak Jokowi netral Pak? Ya beliau kan bicara mendukung ketiga-tiganya. Oke. Statementnya beliau kan itu kan. Artinya yakin Pak Jokowi netral Pak? Kenapa? Artinya yakin Pak Jokowi netral? Kan beliau ada statement. Oke. Iya. Oke. Sebelumnya, Jokowi mengundang 3 kandidat bakal Capres makan siang di istana, seolah ingin menegaskan narasi netralitasnya, meski sang putra mahkota ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu yang disiarkan langsung dari studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU Menteng, Jakarta. Dan kita akan bahas seperti janji kami tadi sebelum jeda, yakni adalah Presiden Joko Widodo dinilai berubah, diduga karena ada orang sekitarnya yang disebut toxic relationship. Nah, benarkah Jokowi berubah? Kita bahas hari ini di Rumah Pemilu. Sore hari ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bung Nusyirwan dan juga selamat sore Bang Doli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Nusyirwan dulu deh yang pertama. Mas Arya Bima dari PDI Perjuangan sebut kalau ada toxic relationship di lingkungan Jokowi. Siapa yang dimaksud toxic ini? Ya kalau ditanya siapa, tanya sama Pak Arya Bima ya, bukan tanyanya ke saya. Jadi itu tidak salah juga, kalau wajar dan tidak salah kalau misalnya Mas Arya Bima mengatakan begitu. Saya menambahkan saja, menambahkan di samping apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, tapi juga mungkin banyak pihak yang lupa bahwa menjelang menyudahi masa bakti presiden ini, usia beliau juga belum terlalu tua. Jadi tentu masih ada semangat, keinginan, dan hal-hal yang meskipun itu terpaksa harus menggunakan berbagai hal yang dilihat publik tidak cukup tepat atau tidak cukup patut. Tapi saya melihat di samping apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, juga jangan lupa Pak Jokowi hampir menyudahi 2 periode masa baktinya.
menyudahinya tidak seperti pemimpin-pemimpin yang sebelumnya yang usianya sudah cukup umur lah ya. Tapi beliau ini kami melihat dengan usia saya juga tidak terlalu jauh gitu. Jadi Anda bisa menyebut meninggalkan legacy yang buruk, begitu? Kalau legacy yang buruk nanti jangan saya yang menilai, itu publik saja yang menilai buruk atau jelek. Tapi saya melihat tadi kan pengantarnya atas apa yang disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, kan begitu. Nah, kalau siapanya tanya sama Mas Aryo Bimo, tapi saya menambahkan ada hal yang lain supaya jangan lupa beliau ini juga hampir menyudahi umurnya tidak terlalu tua juga, jadi masih ada keinginan dan semangat, begitulah kira-kira. Oke, nanti kita harus tanya sebenarnya memang dengan Mas Arya Bima. Saya mau juga minta tanggapan dari Koalisi Indonesia Maju. Saya mau juga minta tanggapan. Apakah Koalisi Indonesia Maju merasa tersinggung dengan pernyataan dari Arya Bima ini soal toxic relationship? Iya, saya kira saya juga kurang memahami ya apa yang dimaksud oleh Mas Arya Bima itu. Karena selama ini kan sebetulnya yang berada di lingkarannya Pak Jokowi itu kan ya tidak ada yang berubah, ya kan. Satu adalah tentu para pembantunya, menteri-menteri yang ada di kabinet. Kemudian dari soal partai, Pak Jokowi sampai sejauh ini saya tidak pernah mendengar apakah Pak Jokowi itu pernah keluar dari PDIP atau tidak gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara lingkaran mungkin harus lebih minta diklarifikasi siapa. Karena menurut saya tidak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Itu yang pertama. Nah yang kedua saya kira ya saya memahami saja atau kita memahami bahwa ya semakin hari menjelang 14 Februari itu kan makin eskalatif ya, semakin kompetitif, kemudian ya dilemparkan ada isu-isu apa namanya ya yang bisa dikatakan juga saling menyerang juga nggak apa-apa juga gitu, itu biasa saja. Tetapi ya sejak kemarin misalnya saya diundang bicara juga di Kompas TV bicara soal isu 3 periode gitu ya. Nah sekarang muncul lagi relationship gitu. Nah kami sih berharap sebenarnya kalau misalnya ada kompetisi ya kita bicara tentang soal visi program gitu ya, hal-hal yang positif untuk pembangunan Indonesia saja gitu. Jadi kita nggak usah terjebak pada hal-hal yang menurut saya ya itu malah Bang Doli, apakah Anda melihat serangan ke Jokowi ini sebagai ekspresi sakit hati karena ditinggal Jokowi? Ya saya itu urusan internal ya menurut saya ya, kami juga tidak mau ikut campur urusan masalah internal masing-masing partai politik gitu. Jadi kalau misalnya ada hubungan yang tidak baik antara satu partai politik dengan kadernya misalnya, selama tidak ada kaitannya dengan partai kami, saya kira kami juga nggak mau ikut mengomentari gitu. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Bung Nusyirwan. Sejumlah pernyataan keras dari PDIP dilontarkan oleh PDIP ke Jokowi. Ini karena sakit hati kah? Karena ditinggal Gibran? Enggak ada sakit hati. Jadi itu juga biasa-biasa saja. Saya tegaskan kembali ya, apapun yang kondisi saat ini terjadi, yang penting kita sudah siap menghadapi segala sesuatunya untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Itu saja yang penting. Jadi soal kita nggak terlalu ngurusin soal sakit hati atau katakanlah membahas persoalan ini. Sebetulnya kalau tidak dimunculkan oleh media, kita juga nggak komentar soal ini. Nah, jadi pembahasan ini Pak Bang Doli, sebetulnya kita juga tidak akan ngomong ini kalau misalnya tidak ada pembahasan ini. Saya juga kalau nggak dibilang. Tapi kan Bung Nusyirwan, dukungan dari Presiden Joko Widodo ini jadi satu hal yang penting nanti untuk pemilu 2024. Sementara Mbak Puan itu pernah bilang kalau arah politik Jokowi ini sedang dipertanyakan. Saya sudah kemudian juga arah dukungannya juga
Saya sudah tegaskan tadi Gimana? di awal bahwa apapun kondisinya Pak Jokowi akan berbuat apa, akan bagaimana, kita sudah siap dengan segala kondisi untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Cukup jelas kan? Jadi mau apalah, Oke. mangga wae, bahasanya begitu. Menunjukkan ke publik ya memang hubungan Jokowi dengan PDIP sedang tidak baik-baik saja begitu ya, semakin menegaskan ya. Ya kan Anda yang mengatakan menegaskan tidak baik-baik saja. Saya tidak mengatakan demikian. Silahkan publik menilai sendiri. Saya hanya bersikap bahwa kami hanya bersikap kita konsentrasi saat ini adalah mempersiapkan dan siap menuju pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Oke. Artinya memang PDIP ini setuju melihat sikap politik Jokowi sekarang ini cenderung berubah begitu ya. Tapi Ya. jangan dijawab dulu, nanti kita akan bahas. Saya usai jeda sebelum, atas karena waktu saya kami akan di Rumah meninggalkan lokasi, saya harus ke bandara. Saya hanya menegaskan berbagai hal yang diungkap oleh Pak Jokowi. Berkaitan yang pertama soal netralitas. Jadi karena ucapan itu sudah berkali-kali disampaikan, bukan ucapan netralitasnya, tapi ucapan untuk hal-hal yang lain, di mana juga membutuhkan pembuktian di dalam implementasinya. Jadi kalau berkaitan dengan persiapan pemilu, tadi kan menyampaikan bagaimana untuk pemilu 2024. Nah, saya ungkap saja sekarang yang berkaitan dengan diucapkan di forum pejabat kepala daerah. Dan itu disampaikan berkaitan dengan netralitas. Ya, narasi itu baik, bagus. Kita hanya segera menunggu buktinya di lapangan seperti apa soal netralitas tersebut. Karena ini akan menyangkut sikap kita membaca dan mensikapi untuk politik ke depan. Bisa netral di pemilu 2024 ya. Tadi suaranya hilang, saya nggak bisa dengar tadi. Tahu-tahu hilang. Gimana? PDIP Iya, alih-alih oke. tidak mau Jadi peduli dengan sekarang sikap politik PDIP Jokowi alih-alih tidak mau Dodo peduli yang dengan sikap banyak politik bilang Jokowi sudah berubah, termasuk Dodo juga yang dari politisi banyak PDIP Arya Bima yang menyebut sudah berubah tapi lebih mau fokus kepada nanti minta bukti ketegasan netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Bisa begitu. Karena itu nanti kan yang penting itu bukan apa yang diucapkan, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, ya. Jadi seperti apa yang terjadi di Bali kemarin itu salah satu pembuktian apa sikap netralitasnya itu di sebelah mana. Kalau semua aparat itu melakukan hal seperti itu, ya nanti kita siap-siap saja menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. PDI siap meskipun dinilai kondisi atau sikap politik dari Jokowi berubah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah mau pindah tempat ya Bang Nur Syirwan. Berarti saya akan nanti lanjutkan dialog ini bersama dengan Bang Doli. Usai jeda kita akan bahas sikap Doli, politik duluan. Jokowi dinilai berubah oleh politisi Arya Bima dari PDI Perjuangan. Kita bahas nanti bersama dengan Ahmad Doli Kurnia usai jeda di Rumah Pemilu. Masih bersama saya Maido Pelfrina di program Rumah Pemilu. Saudara, saya juga masih tersambung dengan sambungan Zoom bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Tadi kita sempat ngobrol kan ya dengan Bung Nur Syirwan dari PDI Perjuangan. Bang Doli, kalau kita bicara soal sikap politik dari Pak Jokowi yang berubah, apakah ini juga jadi sebuah keuntungan di luar dari soal toxic relationship ini? Apakah ini sebuah keuntungan untuk Koalisi Indonesia Maju? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kami sih melihat tidak ada yang berubah ya. Apalagi dalam proses pengambilan keputusan, misalnya kemarin dikaitkan dengan penetapan pasangan Pak Prabowo dengan Saudara Gibran gitu ya. Nah, menurut saya Pak Jokowi malah kemudian menegaskan ya
mengundang 3 capres yang sekarang sudah terdaftar di KPU, kemudian di berbagai forum menyatakan sikapnya secara netral gitu. Dan itu menurut saya sesuatu yang memang harus dilakukan ya. Karena apa? Karena kan Pak Jokowi juga saya kira pertama beliau adalah presiden incumbent. Yang kedua dia juga sebagai kepala negara yang tentu berdiri di atas semua kepentingan dan mewakili masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, ya beliau kan juga punya pengalaman untuk pernah berkompetisi sebagai capres juga gitu ya. Dan tentu Pak Presiden mengetahui semua aturan main tentang Pilpres yang sudah diatur dalam undang-undang kan. Sebagai pejabat negara nggak boleh apa, sebagai presiden nggak boleh apa gitu. Saya kira sudah paham, sudah sangat memahami soal itu. Oke, Bang Doli, Koalisi Indonesia Maju ini kan sangat lekat dengan Jokowi. Bagaimana Anda dan Koalisi Indonesia Maju meyakinkan publik bahwa Jokowi yang sekarang adalah Jokowi yang sama dengan yang dulu? Artinya tidak berubah? Ya itu kan nggak bisa dipungkiri ya, itu ada hubungan biologis ya antara Pak Presiden dengan calon wakil presiden kami gitu. Tetapi saya kira yang seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi tentu bisa memahami ya secara proporsional mana sikapnya di dalam menghadapi Pilpres sebagai seorang ayah gitu ya, mana sebagai seorang presiden gitu. Dan tentu semua pihak juga menilai ya, mencermati ya, tadi seperti Pak Nusirwan kan juga mengatakan ya semua akan melihat ya. Jadi yang paling penting itu adalah kita semua sekarang sedang menuju 14 Februari yang memang ada sifat kompetitifnya gitu. Nah sebaiknya kita memang bertarung secara sehat, kita jaga pemilu kita ini supaya berjalan dengan baik. Cara menjaganya adalah bagaimana kita bisa punya kesempatan seluas-luasnya capres-cawapres ini menyampaikan visi misi program gitu. Karena pada akhirnya pilihan itu jatuh pada rakyat. Rakyat akan menilai mana visi dan program yang paling bisa membuat mereka tambah baik, tambah maju. Bang Doli terakhir, sorry saya potong Bang Doli terakhir, waktu kita singkat. Tadi kan Bang Nusirwan bilang kalau nggak mau fokus deh soal bagaimana perubahan sikap politik dari Presiden Joko Widodo. Nah, lebih penting soal netralitas Jokowi nanti di pemilu 2024. Nah, bagaimana Koalisi Indonesia Maju ini bisa meyakinkan publik kalau nanti pasangan Prabowo Gibran ini bakal bebas dari cawe-cawe presiden? Ya seperti yang dikatakan oleh Mas Nusirwan tadi juga, kita lihat saja ke depan ya. Kami juga tentu sebagai pasangan koalisi partai politik yang mengusung Pak Prabowo dan saudara Gibran itu memahami betul aturan-aturan main ya. Pemilu ini kan bukan pemilu dengan kompetisi yang bebas gitu ya, semuanya diatur. Ada mulai dari undang-undang, kemudian ada peraturan KPU-nya, kemudian ada juga yang mengawasinya. Semuanya berjalan seperti memang sudah kita buat sedemikian rupa dalam Pilpres dan pemilu sebelum-sebelumnya gitu. Jadi yakin ya, sudah jelas. Koalisi Indonesia Maju yakin kalau nanti Presiden Joko Widodo bisa netral, tidak akan cawe-cawe ke pasangan manapun. Pokoknya kami partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini mendukung Pak Prabowo dan saudara Gibran sebagai capres dan cawapres kami. Mendukung bukan yakin. Semua aturan-aturan yang kita laksanakan. Dan saya kira semua pihak termasuk Pak Presiden, Pak Jokowi juga memahami aturan itu dalam melaksanakan posisinya sebagai kepala negara. Oke, baik. Oke, publik juga menanti soal netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu sore hari. Sehat selalu, Bang Doli.